Salve semuanya. Saya Florentina Mary Miranda dengan NIM 23101076. Saya Yohana Putri Monika Bede dengan NIM 23101224. Saya Petrus Sesaldi dengan NIM 23101173. Saya Amelia Helena Ochi dengan NIM 23101106. Kami dari kelompok 5 PKK 4 semester 4. Di sini kami akan mengajak teman-teman semua untuk membahas tentang sejarah dari Gereja Paroki Bunda Maria yang ada di Jeruju, Kota Pontianak, di bawah naungan Gereja Katedral Pontianak. Nah, di sini dalam pembahasannya, topik yang akan kami angkat itu kita akan membahas tentang sejarah perkembangan gereja secara bangunan dan gereja secara umat. Nah, topik yang pertama ini akan langsung dibawakan oleh saya. Kita akan mengetahui sejarahnya, yaitu paroki ini berawal dari sebuah kapel kecil yang dikenal dengan nama Stasi Bunda Maria yang terletak di kawasan Gang Tebu dan awalnya berada di bawah naungan gereja katedral. Nah, seiring berjalannya waktu dan kebutuhan umat yang berkembang sangat pesat, akhirnya kapel tersebut mengalami pemekaran dan secara resmi diangkat menjadi paroki pada tanggal 1 Januari 2007. Nah, pada awal berdirinya, paroki ini terbagi dalam 5 wilayah. 5 wilayah pastoral yang mencakup sebanyak 20 lingkungan dan melayani sekitar 897 kepala keluarga dengan total umat sekitar 3.140 jiwa. Nah, dengan waktu yang relatif singkat, yaitu 17 tahun sejak resmi berdiri, paroki ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya secara bangunan tetapi juga secara iman umat. Nah, hal ini bisa kita katakan karena terlihatnya peningkatan jumlah umat dalam berbagai kegiatan pastoral dan kemasyarakatan yang dijalani. Nah, paroki ini bisa kita bilang sangat menonjol jika kita bandingkan dengan paroki-paroki lain yang ada di wilayah Dekanat Pontianak. Nah, adanya dinamika umat yang hidup, keterlibatan aktif dari para relawan, pastoral, serta kepemimpinan yang visioner menjadi pendorong utama atas keberhasilan paroki ini dalam membina iman dan membangun komunitas. Selanjutnya, selama 17 tahun berdirinya gereja paroki ini, ternyata ada terjadi peristiwa yang tidak mengenakan seperti banyaknya konflik dengan masyarakat sekitar mengenai batas tanah, dan masyarakat sekitar tidak menghargai adanya gereja di tempat itu dengan membuang sampah dengan maksud mereka tidak setuju dan tidak mau gereja ini bertumbuh dan berkembang. Namun, dengan berjalannya waktu, mereka juga lelah dan akhirnya gereja terus maju dan berkembang pesat hingga saat ini. Dulunya juga di tanah yang dibangun rumah pastoral ini tinggal, yang tepatnya berada di halaman paroki, akan didirikan sekolah Islam dengan maksud supaya tidak ada akses masuk menuju ke dalam paroki. Dan syukurnya Pastor Paulus Pio bisa membaca situasi sehingga pastor cepat membeli tanah tersebut yang terjadi sekitar pada tahun 2008 sampai 2009. Sekarang jumlah umat belum dapat dihitung dengan pasti berapa banyaknya jiwa, karena banyak mahasiswa yang tidak mendaftarkan diri. 5 pilar di gereja ini cukup aktif. Ada devosi-devosi, kelompok doa, organisasi kategori gereja seperti Bapakat yang cukup aktif, dan Legio Maria yang membuat gereja hidup tidak hanya di hari Minggu saja, merayakan Ekaristi, tetapi setiap hari karena ada misa harian yang dimulai setiap hari jam 5 pagi. Ada juga kegiatan Bina Iman, anak sekolah minggu, sekami, dan hanya anak OMK yang sedikit tidak aktif karena kesibukan banyak mahasiswa. Di dekat gereja ada asrama yang bisa ditinggal 40-an orang. Di asrama tersebut gratis makan dan minum. Terkadang pihak pastoral membantu membeli beras dan lain-lain, dan dari hasil jaga parkir tersebut.
yang kebanyakan tinggal di asrama itu dari Putu Sibau dan Sangu. Nah, dulunya keterlibatan pastor itu, pastor percayakan penuh kepada ketua lingkungan atau ketua umat, bisa dikatakan seperti itu. Sebab dulunya pastor di sana hanya ada satu pastor, kecuali dalam hal-hal yang dikatakan tidak bisa mereka tangani. Nah, disitulah baru pastornya turun tangan secara langsung. Yang dimaksudkan di sini agar umat itu juga ikut terlibat aktif demi perkembangan gereja. Nah, usaha untuk membangun umat lewat keterlibatan mereka itu lewat kegiatan misa. Dulu pastor itu inisiatif untuk melakukan pelayanan ke masing-masing wilayah tersebut. Namun sekarang pastor tidak lagi melakukannya. Semua itu demi kemandirian umat, tetapi hanya ketika umat meminta inisiatif atau seperti ingin mengadakan misa syukur, misa arwah atau pelayanan lainnya. Jadi tidak ada argumen tersendiri saat pastor datang melakukan jadwal, menyusun jadwal, sehingga mereka ada asumsi bahwa mereka itu hadir misa hanya karena terpaksa atau pastor memaksa mereka untuk hadir. Jadi dengan kemandiriannya, umat juga bisa merayakan persekutuan dengan sesamanya lewat ibadat sabda. Bisa diartikan agar umat itu tidak bergantung kepada pastor yang waktu itu kita ketahui bersama hanya satu orang, tetapi mereka itu ada inisiatif sendiri agar tetap mengadakan ibadat sabda meski tanpa imam. Baik, kami lanjutkan. Mereka disebut dengan supergir. Tidak hanya awam, kita hanya menghayati spiritualitas pendirian SPD. Pendirian SPD yaitu Santo Arnoldus Jansen. Berdirinya SPD, Kapusin, dan Jesuit, serta OB yaitu Ordo Bruder. Perbedaan biarawan, kongregasi dengan diosesan. Dulu sebetulnya diosesan adalah RP, yaitu Reperendus Peter, dan RD yaitu Reperendus Dimum. Sedangkan RP diikuti dengan Ordo apa yaitu Pastor Pius Sesan. Sedangkan kehidupan doa-doa berkembang, umat juga berkembang, yang dari dulunya stasi yaitu baru 600-an jiwa itu tidak dicatat. Sekarang paroki adalah 3.900 lebih. Dan ketika misa atau perayaan-perayaan besar, kapasitas gedung gereja sudah tidak muat untuk perayaan besar, hingga umat terkadang duduk di luar dan dipasang tenda. Setiap tahun ada baptisan anak-anak dan dewasa. Untuk mereka dari gereja sebelah ada beberapa orang, paling sedikit 2-3 orang. Dan dari Muslim ada beberapa yang masuk ke agama Katolik. Paroki dibagi lingkungan terdiri dari 20 lingkungan, dan dibagi satu wilayah itu 4 lingkungan. Pastor paroki 1 orang, dan pastor paroki menjadi parsis atau kepala rumah tangga atau pengurus biara mereka. Pastoran tinggal di pastoral paroki. Pastoran adalah milik paroki, sedangkan biara mereka itu untuk mereka yang SPD. Terus ada satu kelompok keuskupan agung, itu untuk kelompok kategorial namanya Electorux, itu menjadi pengurus keuskupan agung Pontianak dan menjadi pimpinan rohani kerahiman ilahi. Dan ibu-ibu WK, Santa Monica, dan Salomon, juga kelompok Santa Monica adalah satu komunitas ibu-ibu yang tidak memiliki suami. Mereka membangun kelompok doa di paroki, dan juga ada awalnya gereja di Pontianak ini hanya gereja katedral dan sengki, yaitu Gembala Baik. Karena perkembangan umat mulai dibangun, yaitu terdirilah gereja paroki-paroki yang lain, seperti di Stella Maris Siantan. Setelah itu, karena perkembangan umat, didirikan juga di Sungai Raya, yaitu gereja
Agustinus. Nah, baik, setelah di Agustinus itu ada di Sicilia. Setelah itu di Gedung Simpan Bunga yaitu MRPD. Di Makaria yaitu di Kota Baru Keluarga Kudus. Setelah itu diubah menjadi paroki, setelah itu di Tanjung Hulu dan Jeju. Kemudian Uskup Pontianak Barat mengubahkan bahwa satu kecamatan satu paroki kecuali katedral dengan gembala baik. Untuk Pontianak Barat, nama paroki Jeruju, nama pelindung paroki Bunda Maria. Untuk Pontianak paroki Pancasila, nama pelindung MRPD. Untuk Pontianak Selatan, di Kota Baru, nama pelindung Keluarga Kudus. Untuk Pontianak Tenggara, paroki Pontianak dalam nama lindung yaitu Sicilia. Pontianak Timur paroki di Tanjung Hulu, nama pelindung yaitu Hieronymus. Pontianak Utara paroki Siantan, nama pelindung Stella Maris. Kemudian paroki di Pontianak ini dibentuknya kongregasi oleh uskup untuk melayani paroki di setiap keuskupan. Nah, jadi karena paroki tetap dibimbing maka oleh uskup, dan paroki Jeruju dilayani oleh kongregasi SPD. Pancasila dilayani oleh Imam Diosesan, di Kota Baru oleh CM. Sicilia dilayani oleh Kapusin, Sungai Raya dilayani oleh CDD. Tanjung Hulu dilayani oleh CP Imam Pasionis, di Siantan dilayani oleh SC. Di GB dilayani oleh Kapusin dan katedral dilayani oleh Imam Diosesan. Satu-satunya agama di Indonesia ini sangat melampaui perkembangan umat Katolik. Bertambahnya umat sedikit pun dan yang keluar juga sedikit, sedangkan Protestan mengalami agnostik atau percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Ateis tidak percaya Tuhan itu terjadi di Eropa banyak sekali. Kita dulu di Indonesia dilayani oleh pastor Belanda, hingga pastor Belanda tidak mau kembali ke tempat mereka atau pulang. Sebab kecewa karena umat di daerahnya tidak mau kembali ke tempat mereka atau tidak percaya Tuhan, dan gereja besar sudah banyak dijual di daerah-daerah mereka tersebut karena tidak mampu membayar pajak. Sebagian besar dijual umatnya itu tidak mau ke gereja, hanya beberapa orang saja, paling banyak 10 orang, itu pun hanya orang tua dan renta-renta yang sudah mungkin sudah terlalu tua dan lanjut usia. Tapi untuk umat Katolik masih ada sekarang, dan kegiatan katekese seringkali dilakukan dengan mengunjung setiap lingkungan, dan kegiatan lainnya juga sering dilakukan untuk memenuhi waktu luang umat, seperti pendalaman iman, misa harian umat, dan adanya persekutuan dan gereja sinoda. Nah, kita masuk pada kesimpulan. Nah, kesimpulannya paroki Bunda Maria yang ada di Jeruju ini didirikan sebagai respon atas kebutuhan umat Katolik di Pontianak, khususnya di daerah Jeruju dan sekitarnya. Nah, akan pelayanan rohani yang lebih dekat dan merata. Kehadiran paroki ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan gereja Katolik lokal yang berupaya untuk menjangkau umat di tengah pertumbuhan populasi dan dinamika sosial yang terus berkembang. Sejak awal berdirinya, paroki ini berfungsi sebagai pusat spiritual, komunitas, dan pelayanan umat yang menjadi tempat berkumpul dan beribadah bagi umat Katolik di wilayah tersebut. Perkembangan paroki Bunda Maria yang ada di Jeruju ini dari waktu ke waktu setelah kita membahas bersama itu menunjukkan kemajuan yang positif, baik dari segi jumlah umat yang terus bertambah, kualitas iman yang semakin mendalam, maupun partisipasi aktif umat dalam berbagai kegiatan menggereja. Dukungan penuh dari para imam dan religius serta keterlibatan aktif umat awam menjadi faktor utama yang mendorong paroki ini untuk terus bertumbuh dan berkembang menjadi komunitas yang hidup dan dinamis. Nah, berbagai kegiatan pastoral, sosial, dan liturgis itu dijalankan secara rutin
sebagai sarana utama dalam membina iman umat dan membentuk solidaritas antar umat. Nah, video untuk pembahasan bagaimana penentuan tempat, kenapa bisa membangun sebuah stasi atau kapel yang awalnya bermula untuk membentuk sebuah paroki, itu akan kami cantumkan di deskripsi untuk link video pembahasan materi tersebut. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, agar supaya apa yang kami paparkan dan kami bahas dalam video ini bisa berguna bagi teman-teman berikutnya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye.